Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai barisan dan deret. Nah, di barisan dan deret ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika, sama barisan dan deret geometri. Jadi kalau yang barisan dan deret ini nanti ada suatu barisan sama deret, itu dia nggak diketahui itu barisan apa, apakah aritmatika atau geometri atau yang lain di luar aritmatika dan geometri. Nah, itu nanti kalian akan mencari rumusnya gitu ya. Nah, dari barisan dan itu sendiri, deret itu sendiri artinya apa sih, pengertiannya apa gitu. Nah, kita akan lihat ya. Suatu barisan. Jadi dijumlahkan tuh. Misalkan di sini ada U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN gitu ya. Nah, misal di sini ada U1, U2, U3 sampai U ke N. Nah, U ini merupakan suatu barisan. Maka kalau ada U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai ditambah U ke N merupakan suatu deret gitu ya. Nah, jadi U di sini adalah simbol nantinya kita untuk menyatakan suku. Jadi ingetin aja, oh suku berarti simbolnya U. Nah, sebenarnya U ini tuh diambilnya dari simbol bahasa Inggris, jadi disebutnya unit 1, unit 2 kayak gitu. Nah, tapi suku, makanya U1 gitu ya. Nah, jadi kalau tadi bilangan, urutan bilangan dari kiri ke kanan ini kita jumlahkan, maka dia akan disebut sebagai deret gitu ya. Nah, contoh soal. Gunakan pengamatan Anda dan tentukan suatu aturan atau rumus suku ke N dari barisan. Nah, ini barisan yang disebutnya 2, 4, 8, 16. Nah, ini kalau soal seperti ini kita belum masuk ke soal barisan dan deret aritmatika sama geometri. Jadi kita belum tahu ini tuh aritmatika kah atau geometri gitu. Nah, makanya pertanyaannya seperti ini, tentukan suatu aturan atau rumus. Jadi kita lihat ini rumusnya apa ya kalau kayak gini gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat misalkan kita jumlahin.
Dari 2 ke 4, ini berarti kalau 2 tambah 2, 4 gitu ya. Lalu kalau dari kesini ditambah 2, harusnya kan 6 kalau misalnya kita tambah 2. Oh, berarti ini bukan penjumlahan. Lalu apa? Apakah dia perkalian atau apa? Nah, sekarang kita urutin. Suku ke satunya U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4. U1-nya 2, U2-nya 4. Kita lihat. U1-nya 2. Kalau kita bikin 2, terus ada 4 nih U keduanya. 4 itu 2 pangkat 2 gitu kan. Ya, nah berarti jadinya, oh 2, berarti ini U1-nya 2 pangkat 1. Terus yang U3-nya 8, 2 pangkat 3 gitu ya. U4-nya 16, 2 pangkat 4. Oh, berarti jadi kita tahu nih, oh jadi rumus untuk suku ke N itu suku yang kita belum ketahui berapa, misalnya suku ke-20, suku ke-25 gitu ya. Nah, maka rumusnya ada UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, U1 2 pangkat 1, U2 2 pangkat 2, U3 2 pangkat 3, U4 2 pangkat 4 nih, lihat belakangnya. Ya, U1 2 pangkat 1, U2 2 pangkat 2, U3 2 pangkat 3. Oh, berarti kalau suku ke N jadinya 2 pangkat N gitu. Jadi nanti ada soal seperti ini yang itu belum diketahui itu barisan dan deret apa ya gitu. Nah, maka kalian diminta untuk menentukan rumusnya sehingga didapatlah rumusnya ini. Jadi ini kalau soal barisan dan deretnya belum masuk ke aritmatika sama geometri, kalian yang menentukan rumusnya sendiri gitu. Tapi kalau nanti ada barisan aritmatika dan geometri, ada rumus khususnya. Kalian tinggal ngafalin rumus, tinggal masukin ke rumusnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Nah, 3 suku berikutnya nih berarti kita lihat nih habis 15 berapa, nanti selanjutnya berapa gitu ya. Kita lihat dulu nih rumusnya diapain sih gitu ya. Nah, kita lihat ini dari 1 ke 4 ditambah berapa? Ditambah 3. Lalu dari sini ke sini tambah berapa? Tambah 5. Lalu dari sini ke sini 9 ke 15 tambah berapa? 9 ke 15 tambah 6 ya, 3, 5, 6. Berarti dia jadinya tambah berapa nih di sini gitu ya. Atau misalkan ini soalnya 16 deh, biar gampang ibu bikinin, berarti kan tambah 7 kan, 3, 5, 7. Oh, berarti ini lengkap 2 nih ya, ini lengkap 2 lagi. Berarti ini habis 7 9 kan kalau tambah 2 kan. Nah, berarti ini tadi udah ibu ganti jadi 16 kan ya. Berarti 16 tambah 9, 25 gitu ya. Lalu habis tambah 9 berapa? Lengkap 2 lagi. 9 tambah 2 berapa? 11. Nah, berarti 25 tambah 11, 36. Nah, terus habis itu ini tambah berapa lagi nih? Habis 2, berarti kan tambah 2 lagi, atasnya 11 tambah 2, 13. 36 tambah 13 berapa? 49. Nah, sehingga kita bisa lihat, oh jadi ini sebenarnya kayak penjumlahannya tapi itu dilengkap-lengkap gitu, dilengkap-lengkap 2 gitu ya. Nah, kalau ini tadi mungkin ibu salah mengetik, harusnya ini 16 gitu ya. Biasanya nanti kalau misalnya kalian, bu nggak ketemu rumusnya bu, ini ditambah 2 juga nggak bisa, ditambah 1 nggak bisa, nanti kalian boleh tanya pas saat ulangan harian, bu ini ada jawabannya nggak ya, boleh kayak gitu ya. Tapi jangan pas ada jawabannya tapi bilang gak ada jawabannya gitu ya. Oke. Kalaupun emang gak ada jawaban pasti bakalan bonusin. Nah, lanjut kita lihat yang ini. 3 tambah 6, 3 ke 6 berarti tambah 3 kan. Terus 6 ke 11 tambah berapa? Tambah 5. 11 ke 18 tambah berapa? 7. 18 ke 27 tambah berapa? 9. Oh, sama polanya kayak yang atas. 3, 5, 7, 9. Berarti ini berapa lengkap 2? 11. Berarti 27 tambah 11, 38. Terus ini lengkap 2 lagi. 11 tambah 2 berapa? 13. 38 tambah 13 berapa? 51. Nah, terus habis 13 berapa?
lengkap 2, 15. 51 tambah 15 berapa? 66 gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau ini gimana nentuin rumusnya? Kita lihat kayak gimana caranya. Atasnya satu semua sama ya. Terus bawahnya gimana? Atasnya kan satu semua nih, bawahnya ini kali 2. Tambah 2 ya? Oh iya, ini tambah 2, terus tambah 2 gitu kan, tambah 2. Nah, berarti jadinya ini berapa gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu. Kalian nanti lengkapin di buku catatan kalian latihannya ya. Nah, itu adalah tadi barisan yang belum diketahui itu barisan apa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Ya. Jadi definisinya adalah di sini kita lihat, jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap. Beda. Nah, antara satu suku sebelumnya dengan suku setelahnya itu bilangan tetap atau B. Maka barisannya adalah barisan aritmatika. Bilangan tetap B disebut sebagai beda dari barisan. Contoh ya, kalau dari definisi kan kalian mungkin, apa sih Bu maksudnya beda antara satu suku dengan suku sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tentukan apakah barisan 2, 4, 6, 8 adalah barisan aritmatika. Jika iya, tentukan bedanya. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi beda, kita lihat di sini. Ini bedanya dari 2 ke 4 berapa sih? 2, ya kan? Lalu dari 4 ke 6 berapa bedanya? 2. Dari 6 ke 8 berapa bedanya? 2 juga. Nah, berarti ini yang disebut beda. Itu dia sama, bedanya 2, 2, 2 semua. Kalau yang tadi soal itu kan dia bertingkat kan, bedanya beda 3, beda 5, beda 7. Nah, berarti bedanya itu tidak sama gitu ya. Berarti itu bukan barisan aritmatika. Nah, kalau ini bedanya sama-sama 2 gitu ya. Berarti apakah dia barisan aritmatika? Jawabannya iya. Ya, tentukan bedanya. Nah, bedanya kita lihat kan dari suku sebelum ke suku setelahnya, kita tahu bedanya 2 dari mana sih? Dari 4 kurang 2 gitu ya. Lalu dari 6 kurang 4 juga 2, dari 8 kurang 6 juga 2. Makanya ini bedanya sama. Ya, setiap 2 suku berurutan, suku setelahnya dikurang suku sebelumnya gitu ya. Dari sini kita dapat rumus beda itu. Rumusnya adalah suku kedua dikurang suku pertama gitu ya. Ini adalah rumus beda. Oke. Nah, contoh ya. Jika barisan aritmatika ini adalah rumusnya sekarang ya. Jika barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai UKN memiliki beda B, maka suku KN. Nah, ini adalah rumusnya. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 kali B ya. Ini maksudnya dikali. Kalau ada tambah sama kali berarti kalian kaliin dulu ya. Nah, UKN ini adalah pertanyaannya. Jadi contoh kayak gini. Tentukan rumus suku KN dari barisan 2, 5, 8, 11 dan nilai dari U15. Nah, ini maksudnya suku KN. Dia nanyanya U ke-15. Suku ke-15-nya tuh berapa sih gitu ya. Nah, sekarang kita ini suruh tentuin rumusnya dulu. Kita lihat ini barisan apa ya. Kalau ini aritmatika, kita bisa langsung pakai rumus aritmatika ini gitu ya. Kita lihat 2 ke 5 bedanya berapa? 3. 5 ke 8 bedanya 3. 8 ke 11 bedanya 3. Wah, ternyata bedanya sama semua. Berarti dia adalah barisan aritmatika gitu ya. Oh, dia aritmatika nih. Nah, diketahui U1-nya adalah 2. Bedanya U2 kurang U1 sama dengan 3 gitu kan. Nah, berarti kita pakai rumus barisan aritmatika nih, yang UN sama dengan U1 ditambah N min 1B. UN-nya ditanyanya U15. Nah, berarti kita masukin U15. U ke satunya adalah suku pertama tadi 2. Ditambah N-1. N-nya adalah pertanyaannya U15. Berarti N-nya
UN, N-nya adalah 15 gitu ya. Nah, dikurang 1 dikali B, B-nya tadi kita dapat 3. Berarti 2 ditambah 15 kurang 1, 14 kali 3. Ini ada tambah sama kali ya, kalian kali dulu baru tambah. Jangan sampai 2 tambah 14, 16 kali 3, 48, jawabannya malah salah ya. Jadi kalian kali dulu baru ditambah. Nanti di pilihan gandanya soal ulangan harian, PTS, PAT itu bakalan ada jawaban 48 gitu ya. Misalnya soalnya seperti ini bakalan ada yang jawabannya yang ditambah dulu baru dikali gitu. Makanya kalian operasi seperti ini, operasi waktu SD, kaba takunya jangan salah ya. Oke. Nah, tadi barisan ya, rumus barisan itu adalah UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1B gitu ya. Nah, sekarang masuk ke deret. Oke. Definisinya adalah jika U1, U2, U3 sampai dengan UN adalah barisan aritmatika, maka penjumlahannya U1 tambah U2 tambah U3 itu disebut deret aritmatika. Oke. Sebelum ke deret aritmatika, Ibu mau balik dulu ke sebelumnya. Jadi, rumus ini kalian harus hafalin ya. Jangan sampai kalian, kalau mau kalian urutin tambah 3 terus sampai 15 kan capek ya. Makanya mau nggak mau kalian hafalin gitu. Apalagi kalau ulangan harian pakai waktu, PTS sudah soalnya juga 35 gitu kan, bakalan makan waktu banget kalau kalian nggak hafal rumus gitu. Karena Ibu yakin di dalam hati kalian yang nonton video ini pasti bilang, ya udah Bu, saya urutin aja sampai 15. Iya, kalau Ibu nanyanya 15 masih kuat kaliannya, masih cukup 1 halaman buku. Kalau Ibu nanyanya 100 gimana? Ya, makanya kalian hafalin rumusnya. Diingat. Oke. Nah, oke, sekarang deret. Jadi tadi kalau penjumlahan disebut deret ya. Dalam deret aritmatika 20 tambah 35 tambah 50 tambah 65 tambah seterusnya sampai 185, bilangan 50 disebut sebagai urutan ketiga nih ya. Jadi kan U1, U2, U3 nih. 50 itu disebut U3 gitu ya. Secara umum disebut ditulisnya U3, menyatakan suku ketiga. Oke. Untuk menyatakan jumlah n suku pertama, aritmatika digunakan notasi SN. Jadi kalian ingat-ingat. Kalau barisan, simbolnya UN. Ya. Kalau dia nanyanya suku ke 15, berarti UN. Lalu kalau dia nanyanya deret, maka simbolnya adalah SN. Artinya ini penjumlahannya deret. Kenapa simbolnya? Tadi kan kalau suku, Ibu bilang suku itu dari bahasa Inggrisnya unit, U1 unit 1, unit 2 gitu kan. Nah, kalau SN itu karena diambil dari bahasa Inggris, disebutnya S itu adalah sum, penjumlahan ya. Jadi makanya simbolnya S. Oh, S itu bahasa Inggrisnya sum. Maka berarti kalau deret penjumlahan berarti pakai rumus SN gitu ya. Nah, SN rumusnya adalah berarti kan U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN gitu kan. Nah, maka SN itu sama dengan UN. Ini tuh ada penjabarannya ya. Penjabarannya nggak usah Ibu jelasin. Intinya dari penjabaran itu akan didapat bahwa N dikali U1 tambah UN per 2. Nah, UN tadi kan rumusnya U1 nih. Yang si UN, ingat tadi rumusnya UN itu rumusnya U1 ditambah N-1 kali B gitu kan ya. Nah, U1 tambah U1 jadinya 2U1 ya kan. Kayak kalian jumlahin X ditambah X, kan jadinya 2X kan. Nah, sama kalau misalnya U1 tambah U1 jadi 2U1 ditambah N-1 kali B per 2 ya. Jadi rumusnya mirip nih. Kalau misalnya UN tadi U1 tambah N-1 kali B. Kalau SN N per 2 dikali 2 kali U1 ditambah N-1 kali B juga belakangnya gitu ya. Ada U1 tambah N-1 B nya, tapi depannya dikali 2
sama ada n per 2 gitu ya. Penulisan n per 2 nya kalian mau tulis panjang boleh, atau mau nulis, ada juga yang penulisan rumusnya gini, n per 2. Kalau misalnya kalian lihat nyari di internet misalnya gitu ya, ada yang penulisannya gini, ibu tulisin. Jadi kalian sama aja mau pakai rumus yang mana, intinya sama aja gitu. N per 2 dikali 2U1 ditambah N min 1 dikali B gitu ya. Nah, ada yang kayak gini, sama aja. Atau Bu, saya udah nyari-nyari nih Bu misalnya, tapi kok ketemunya N per 2 dikali 2A tambah N 1 kali BA, itu apa? Sama, A itu juga U1. Cuman ibu nggak mau kebanyakan simbol, nanti kalian bingung A itu apa, B itu apa. Kan kalau B inget tinggal oh beda gitu ya. Terus N itu ditanya suku ke N, suku ke berapa, deret ke berapa gitu. Terus kalau U berarti unit, suku gitu kan. Nah, SN sum, jumlah atau deret. Kalau ibu tambahin simbol A lagi, A itu sama dengan U1, nanti kalian bingung lagi. Jadi makanya ibu nggak nulis pakai A tapi pakai U1 gitu ya. Nah, contoh soal, tentukan jumlah ya. Ingat, oh jumlah itu apa ya? Oh, berarti ini pertanyaannya S ya. Jumlah itu sum bahasa Inggrisnya. Oh, S15 berarti karena jumlah 15 suku pertama S15. Deret aritmatika jika U1 nya 10 dan U15 nya 95. Nah, sama kan ini S15, ini juga U15 kan? Maka kita bisa pakai rumus yang pertama, yang N dikali U1 tambah UN bagi 2 ya. Nih, pakainya yang ini. Nih, pakainya yang rumus ini ya. Karena sudah diketahui U1 sama UN, suku yang terakhirnya gitu. Jadi kita bisa langsung masukin deh 10, U1 10, U15 nya 95. Ditambah, kalau ini baru tambah dulu karena di dalam kurung gitu, baru dikali bagi 2, dapatlah 787,5. Jadi kalau dijumlah ternyata hasilnya 787,5 gitu ya. Nah, jadi sampai sini kalian lihat bahwa oh, jadi berarti caranya dia seperti ini gitu ya. Jangan sampai kalian nanti misalnya kalau kata Bu Fitri dikali dulu baru tambah 15 kali 10 150 tambah 95 ya, 245 baru dibagi 2, nanti beda lagi hasilnya gitu. Jadi lihat perumpamaannya, kalau lihat perbedaannya. Kalau di dalam kurung tambahnya maka ditambah dulu, tapi kalau ada yang nggak di dalam kurung ya berarti dikali dulu gitu ya. Oke. Nah, sampai kita melihat barisan dan deret aritmatika, dan tadi ada sebelumnya barisan yang bukan aritmatika kan, kita harus cari dulu rumusnya gitu. Nah, pola-pola dan urutan yang kita pelajari hanyalah sebagian kecil dari semua pola yang ada. Perhatikanlah di sekitarmu, sadarilah bahwa alam dan kehidupan ini memiliki pola yang lebih menakjubkan. Semesta ini bekerja dengan aturan yang indah, pola yang hanya bisa diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Ya, galilah ilmu dan gunakanlah untuk menemukan keindahan lainnya yang Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi kalian itu harus benar-benar menggali ilmu gitu. Jangan sampai tokoh-tokoh ilmu itu kebanyakan dari orang-orang yang non-muslim gitu ya. Padahal Allah itu yang menciptakan itu kan semua Allah. Allah itu sudah menciptakan kita dengan pemikiran yang luar biasa gitu kan, yang ada otaknya gitu ya, ada otak tapi bisa untuk berpikir ya kan. Sesungguhnya Allah menciptakan umat untuk berpikir gitu kan. Nah, makanya kalian harus galilah ilmu kalian gitu, jangan males-malesan. Gimana mau gali ilmu kalau belajar aja kalian males-malesan gitu ya. Nah, itu sedikit intermezzo sebelum kita lanjut ke
selanjutnya. Makanya sampai sini kalian pause dulu videonya. Kalau tadi aritmatikanya masih bingung, kalian mundur lagi videonya, ya. Tapi kalau udah paham, oh saya udah paham Bu, oh kalau aritmatika pokoknya yang bedanya sama, yang U1 kurang U2 nya sama gitu ya, 2 sama 3, misalkan 2 2 semua, 3 3 semua, itu aritmatika. Ya udah, kalau dicari UN nya U1 tambah N1B, kalau dicari jumlah berarti SN nya N per 2 dikali U1 tambah UN, atau N per 2 dikali 2 U1 ditambah N-1B gitu ya. Nah, kalau udah gampang Bu, ya udah saya next aja gitu. Ini ada soal latihan ya. Coba kalian kerjain soal latihannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke barisan geometri ya. Apa itu definisinya barisan geometri? Oke ya. Nah, jika rasio antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap R, maka barisan ini adalah barisan geometri. Bilangan tetap R disebut sebagai rasio ya. Kalau tadi beda, kalau aritmatika itu bedanya, tapi kalau geometri itu rasio. Kalau di aritmatika dia pakainya B, kalau di geometri dia pakainya R. Oke, nah contoh. Tentukan apakah barisan 2, 4, 8, 16 adalah barisan geometri. Nah, kadang ada juga soalnya nggak pakai adalah barisan geometri kah atau aritmatika kah. Pokoknya kalian suruh nyari UN misalnya. Kalian lihat dari barisannya gitu ya. Kita lihat, oh ini kita cek dulu ya. Ini bedanya 2. Ini bedanya 4. Ya kan? Terus ini bedanya 8. Kalau kita pakai bertingkat kayak tadi, ini 2, ini 4. Tuh B malah bukan, malah ngaco gitu kan, kok nggak sama, nggak ketemu yang sama gitu ya. Nah, maka berarti bukan pakainya beda ya, bukan pakai beda kayak gini, tapi kita pakainya apa? Nah, kita lihat. Dari 2 ke 4 diapain sih? Dikali 2 ya kan? Kali 2. 4 ke 8 dikali 2 juga. Ya kan? 8 ke 16 dikali 2 juga. Oh, dikali 2 ini. Kalau tadi kan di penjumlahan gitu ya. Kali 2 inilah yang disebut sebagai rasio, yang disebut sebagai R. Ya, cara cari R-nya gimana? Caranya tadi kita dapat 2 dari mana sih? 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Oh, berarti dia ini karena perkaliannya sama, berarti dia barisan geometri. Iya, dia adalah barisan geometri. Kalau jika ya, tentukan rasionya, berarti dengan cara dibagi. Gitu, ya. Oke, jadi tadi kalau B, ini rumusnya adalah U2 dikurang U1. Kalau dikurang suku setelahnya dikurang suku sebelumnya itu sama semua, berarti dia aritmatika. Nah, kalau rasio ini rumusnya R itu adalah U2 dibagi U1 ya. Jadi kalau suku setelahnya dibagi suku sebelumnya hasilnya sama, berarti dia geometri gitu ya. Jadi kalian pertama coba dulu kalau dikurangin sama nggak ya? Oh, beda, berarti bukan aritmatika. Berarti sampai saya bagi, oh benar sama, berarti geometri. Kalau dikurang sama dibagi nggak juga, berarti bukan barisan aritmatika dan geometri. Mau nggak mau kalian itu cuman barisan dan deret biasa, dan kalian harus cari rumusnya seperti contoh yang pertama tadi gitu ya. Oke. Nah, rumus suku ke N-nya sekarang ya. Kalau kita lihat nih, U1, U2, U3, U4 sampai U ke N adalah suatu barisan geometri dengan rasio U1 sama dengan U2 sama dengan U1 kali R. U3 sama dengan U2 kali R. Nah, kita cek ya. Tadi
U1-nya itu kan tadi 2, U2-nya itu kan 4, ya kan. U3-nya dia adalah 8, U4-nya adalah 16. Nah, ya, kalau kita cek nih U1 nih, U4 itu adalah U1 dikali R, tadi R-nya 2 kan. Terus U3 itu adalah U2 dikali R. Nah, U2 sendiri rumusnya apa? U1 kali R. Berarti ini kita bisa bikin U1 dikali R dikali R lagi. Ya kan? U2 ini kan U1 kali R. Terus ini dikali R. Ya, U2 ini kan jadinya U1 kali R, U1 kali R gitu kan. Dikali R lagi, maka ini berarti R-nya jadi R kali R, R pangkat 2 kan. Berarti U1 sama dengan, berarti U3 itu sama dengan U1 dikali R pangkat 2. Gitu ya. U3 itu U1 kali R pangkat 2. Lalu habis itu U4. U4 nih, ya kan? U4 itu sama dengan U3 nih kan, U3 yang 18, ya kan? Dikali R. U3 itu U3 yang 8 ya. U3 itu tadi rumusnya U1 kali R pangkat 2. U1 dikali R pangkat 2 dikali sama R lagi. Nah, berarti jadinya R pangkat 3 gitu kan. U1 dikali R pangkat 3. Nah, dari sini kita lihat polanya. Oh, kalau U2 dikalinya R pangkat 1. U3 dikalinya R pangkat 2. U4 dikalinya R pangkat 3. 2 jadi 1, 3 jadi 2, 4 jadi 3, berarti dikurang 1 kan. Maka R-nya kan pangkatnya berarti berkurang 1 dari U-nya kan. 2 kurang 1, R-nya pangkat 1. 3 kurang 1, R-nya pangkat 2. 4 kurang 1, R-nya pangkat 3. Maka rumusnya ini. UN sama dengan U1 dikali R pangkat N kurang 1. Kalau U4 berarti 4 kurang 1, 3. Kalau U2 berarti 2 kurang 1, 1. Gitu. Ya. Sehingga jika barisan geometri U1, U2, U3, U4 sampai UKN memiliki rasio R, maka suku KN adalah UN sama dengan U1 dikali R pangkat N kurang 1. Gitu. Ya. Ini adalah penjelasan rumusnya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Dari suatu barisan geometri diketahui U1-nya min 2, UN-nya, oh ini udah diketahui UKN, rasionya min 3, ditanya N-nya berapa sih? Kalau UKN-nya adalah min 162 gitu ya. Nah, kita masukin aja tadi UN rumusnya U1 kali R pangkat N min 1, UN-nya min 162 sama dengan U1-nya min 2 dikali rasionya min 3 pangkat N min 1. Nah, ini kita pindahin ke sini. Jadi min 162 dibagi min 2, min bagi min plus. Ya, tinggal min 3 pangkat N min 1. 162 bagi 2, 81. Berarti min 3 pangkat N min 1 sama dengan 81. Pakai sifat eksponen kelas 10. Kalau pangkat dikurang artinya asalnya dia dibagi. Nah, terus berarti jadinya min 3 pangkat N per min 3 pangkat 1. Jadinya N min 1 gitu kan. Terus kita kali ke sini. Jadi min 3 pangkat N itu sama dengan min 243. 243 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5. Maka dapatlah N-nya 5. Atau misalkan, Bu, saya nggak ingat nih rumus eksponen, mau dari sini aja boleh nggak? Boleh. Berarti ini kita bisa bikin min 3 pangkat N min 1 sama dengan 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Ya kan? Oke, 81 itu 3 pangkat 4. Berarti kita bisa dapat N dikurang 1 sama dengan 4, karena kan bilangannya udah sama ya. Min 3 pangkat 4 dia min. Kan kalau
Negatif pangkat genap, negatifnya hilang kan? Ya, karena di sini negatif maka kalian harus sama-samain. Jadi karena dia udah sama, boleh coret, pangkatnya tinggal disamain. N-1 sama dengan 4, berarti min satunya pindah. Jadinya pindah, tadinya min jadi plus, 4 tambah 1, 5. Jadi N sama dengan 5. Sama dapetnya sama ini. Ya, jadi gimana kaliannya aja, senyaman kalian cara ngerjainnya. Ini kalau udah diketahui UN-nya, jadi pakai rumus itu ya. Oke. Nah, masuk ke deret geometri. Kalau kalian belum paham, kalian pause dulu, mundur lagi ya. Oke, nah definisinya jika U1, U2, U3, UN adalah barisan geometri, maka penjumlahannya sama ya. Mau deret geometri, mau deret aritmatika, mau deret apapun yang namanya deret, pasti dia adalah penjumlahan setiap sukunya ya. Itu disebut deret geometri. Nah, rumus deret geometri, jumlah pasti SN sama ya. Mau aritmatika, mau geometri, mau deret apapun, simbolnya SN, sum. Oke. Rumus jumlah geometri ini ada 2 rumus. Yang pertama, kalau R-nya kurang dari 1 itu misalkan setengah gitu ya, atau 1/4, ini kan kurang dari 1 kan. Ada Bu yang rasionya ini, ada. Contohnya misalnya mundur, ini misalnya 16, 8, 4, 2, 1, dan seterusnya ya. Jangan kalian bilang ini juga rasionya 2. Kan ini 16 itu 8 kali 2 Bu, 8 4 kali 2 ya. Tapi caranya kan kalau rasio itu nggak boleh kebalik ya. U2 dibagi U1, bukan U1 bagi U2 kan, 16 bagi 8 ya benar 2. Tapi kan cara rasio itu suku setelahnya dibagi suku sebelum, berarti U2 bagi U1. U2 bagi U1 berarti 8 dibagi 16. Nah, 8 bagi 16 kalau kita sederhanain berapa? Sama-sama bagi 8. 8 bagi 8 1. 16 bagi 8 2. Makanya jadinya 1/2. Berarti ini rasionya kecil dari 1 gitu ya. Jadi kalian hati-hati ketika melihat rasio. Beda pun juga sama. Jangan sampai kalian kayak misalnya urutannya begini. 8 4 2 0 gitu. Ya. Di sini ada 6 misalnya. Oke, ini kan bedanya 2 tapi 2-nya kan min, ini dikurang 2 gitu kan. Jadi jangan cuman kalian ambilnya 2 doang. Oh ini B-nya 2, salah, padahal B-nya min 2 gitu. Dari mana min 2? Kan 8 dikurang 2, 8 dikurang 2 4, 8 dikurang 2 6 gitu ya. Bukan cuma jadinya kalian lihat bedanya 2 doang, tapi dia min dikurang. Asalnya dari mana? Dari B. B itu apa? U2 dikurang U1. Berarti ini jadinya 6 dikurang 8, jadinya min 2 gitu ya. Jangan sampai kalian kebalik dalam menentukan beda ataupun rasio. Beda B suku setelah dikurang suku sebelum, rasio suku setelah dibagi suku sebelum gitu ya. Nggak boleh kebalik, karena kalau beda min 2 sama 2 nanti hasilnya perkaliannya pasti bakalan beda gitu ya. Makanya kalian bener-bener pahamin banget. Oke. Nah, kalau dia bentuk rasionya kurang dari 1 kayak gini, maka rumusnya U1 dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang N. 1 kurang R, karena dia lebih kecil dari 1. Jangan sampai nanti kalau dibagi negatif. Kan kalau kecil dikurangnya lebih besar, dia jadi negatif. Ya kan? Nah, kalau yang lebih dari 1 kayak tadi rasionya 2, 3, 4 gitu ya. Kalau 3 contoh barisannya gimana, Bu? 3 misalnya barisannya 1, 3, 9, 27. Nah, ini kan rasionya 3.
Ya, tahunya dari mana? 3. 3 bagi 1, 3. 9 bagi 3, 3. 27 bagi 9, 3. Ingat, suku setelah bagi suku sebelum. Gitu ya. Nah, rumusnya U1 dikali R pangkat N-1 per R kurang 1. Gak mungkin kalau dia pakai rumus yang atas. 1 kurang 3 nanti jadinya min 2. Negatif. Ya, sedangkan kan kalau jumlah dia nggak mungkin negatif gitu ya. Nah, makanya kalian hati-hati, bedanya adalah kalau R-nya lebih besar, R-nya taruh di depan. R-nya lebih besar daripada 1 gitu cara ngingetinnya. Kalau R-nya lebih kecil berarti satunya yang taruh di depan, R-nya taruh belakang gitu ya. Oke, gitu aja cara ngingetinnya. Ya. Nah, contoh. Tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret 3, 6, 12. Nah, ini deret apa ya? Kita cek dulu nih aritmatika apa geometri. Ini bedanya 3. Ini bedanya berapa? 16 sama 12. Oh, ini 6. Ya, 3 kurang 6 kurang 3, 3. 12 kurang 6, 6. Berarti bukan aritmatika. Gitu ya. Sekarang berarti kalau dikurang dia bukan aritmatika. Berarti kita cek kalau dibagi. Ya, kalau kita bagi 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 6, 2. Oh, ini tuh dapatnya dari hasil pembagian. Maka berarti dia geometri gitu ya. Jadi kita lihat dulu nih, periksa dulu nih jenis deret apa nih pada soal. Oh, ternyata karena hasil pembagiannya sama, maka nih karena rasio dari suatu suku dengan suku lainnya selalu sama, maka deret ini adalah deret geometri. Gitu ya. Dengan demikian Anda dapat menentukan jumlahnya, berarti SN-nya geometri. R-nya tadi berapa? 2. 2 ini berarti R-nya lebih dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1 berarti ambil yang R-nya di depan. Jangan sampai R-nya di belakang. 1 kurang 2 min 1 negatif, berarti salah rumus gitu ya. Nah, masukin deh U1-nya suku pertamanya 3. 2 pangkat ditanya 8 suku pertama nih, jumlah. Berarti kan dia S 8, maka berarti S 8. Berarti N-nya 8 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 8 dikurang 1. Jangan kalian 2 kurang 1 pangkat 8 itu beda. Jadi kalian harus pangkatin dulu 2 pangkat 8, 256. Dikurang 1, baru dikali 3 gitu ya. Jangan, pokoknya operasi penghitungan kayak gini jangan sampai salah deh. Ya, dapat dia 765, maka ini adalah hasilnya. Gitu ya. Oke, kalian pahamin benar-benar. Kalau udah paham, baru lanjut ke selanjutnya. Ya. Oke. Ini ada contoh soal. Ya, rasionya dia 10%, gaji sama. Makanya itu dia pakainya rumus yang pertama. Tentukan suku pertama. Berarti ini U1-nya 3 ya kan. Rasionya berarti 6 bagi 3, 2. 12 bagi 6, 2 juga kan, benar ya kalau nyari rasio. Oke, ingat suku setelahnya dibagi suku sebelum. U2 dibagi U1. Ya, ini juga 1 bagi min 1 berarti min 1. Min 1 bagi 1 min 1 gitu ya. Oke. Dan suku ke N, berarti pakai rumus barisan geometri. UN-nya geometri. UN-nya geometri adalah U1 dikali R pangkat N dikurang 1 gitu ya. Hitungan jumlah 6. Oke, ini berarti suku pertama dan 8 suku dari deret. Nah, ya udah nih kalian berarti coba cari sendiri jumlah. Berarti ini kan ini S kan, S6. Oke. Ini U1-nya 10. Ya. Terus rasionya berapa? Ingat rasio itu U2 bagi U1. U2-nya 1 nih. 1 dibagi 10. 1 per 10 ya kan. Terus kalau misalnya 0,1 dibagi 1 berapa? Sama, 1 per 10 juga.
Misalnya kita bagian selanjutnya ngecek nih bener nggak ya geometri gitu ya. 0,1 dibagi 1, ini kan kita bisa kali 10 kan, biar komanya maju, biar nggak ada desimalnya nih ya. Berarti kan 1 per, kalau komanya maju kali 10, berarti ini juga ditambahin 0, 1 per 10 juga gitu ya. Nah terus S6, berarti 1 per 10 kurang dari, berarti ini R nya kurang dari 1, maka kalian pakai rumus yang pertama, yang Sn sama dengan U1 dikali kurang dari 1, berarti R nya lebih kecil, berarti 1 dulu yang ditulis. R pangkat N per 1 dikurang R gitu ya. Oke. Nah, pada tahun 1970 jumlah bangunan di suatu kota sebanyak 3.000. Oh, ini berarti U1-nya. Setiap 10 tahun jumlah bangunan tersebut meningkat 2 kali. Berarti ini R-nya meningkat, berarti R-nya sama dengan 2. Kalau dia bilang menurun setengah kalinya, berarti R-nya 1 per 2 gitu ya. Tentukan jumlah bangunan kota tersebut pada tahun 2060. Nah, ini berarti dia nanyanya S berapa sih? Ya, kita hitung dulu. Dari 2060 sampai 1970 itu tuh berapa tahun? Ya, berapa tahun sih dia? Ternyata dia 90 tahun. Ya. 90 tahun. Terus dia meningkatnya setiap 10 tahun. Berarti 90 dibagi 10 dulu. Ya, 90 bagi 10. Berarti 9 kan? Maka berarti kita dapat ini ditanyanya S9. Meningkat 2 kali, R-nya lebih besar. Berarti karena R-nya lebih besar daripada 1, berarti masuk ke rumus yang Sn sama dengan U1 dikali, lebih besar R-nya kan ada 1, berarti R-nya duluan yang tulis. R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 ya. U1-nya 3.000, terus R-nya adalah 2, N-nya 9 gitu ya. Kalian tinggal masukin, terus hitung. Nah, kesimpulannya adalah barisan dan deret itu terdiri dari ada aritmatika sama geometri. Rumus barisannya kalau aritmatika UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Kalau geometri rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1A-nya, ini bisa ditulis U1 ya. Kalau dari aritmatika N per U1 tambah UN per N per 2 dikali U1 tambah UN, atau N per 2 dikali 2U1 ditambah N-1B dikali D ya. Ini kalau nggak ketahuan suku terakhirnya. Tapi kalau ketahuan suku terakhirnya ya pakainya ini. Kalau nggak ketahuan, misalnya diketahui tadi barisannya cuma 2, 4, 6, 8, cuma 4. Tentukan suku kedua deret ke-20 misal. Kan kita nggak mungkin cari sampai 20 kan, panjang, mendingan kita tambahin juga sekalian gitu. Ya udah, berarti kita pakainya yang rumus yang bawah. Gitu ya, nggak ketahuan U20-nya. Gitu ya. Nah, kalau geometri rumusnya ada 2, ada yang ketika R yang kurang 1, kalau kurang dari 1 kecil dari 1, berarti satunya ditulis duluan. Kalau R lebih dari 1, R-nya ditulis duluan. Gitu ya. Nah, jadi Ibu harapkan kalian benar-benar pahamin materinya. Kalian benar-benar pahamin penempatan rumusnya. Kalau misalkan kalian belum paham, kemukakanlah pertanyaan atau pendapat Anda tentang materi pembelajaran unit ini ya. Jadi kalian boleh nanya sama ibu, Bu ini gimana, saya masih bingung gitu ya. Jangan sampai kalian nggak ngerti tapi diam aja, ibunya kan nggak tahu kalau kalian nggak ngerti. Jadi ibu kira kalian ngerti-ngerti aja, terus ibu nggak bahas-bahas deh ya. Oke. Ini ada kuis, kalian coba kerjain
Ya, tentukan dua suku berikutnya barisan bilangan ini nggak tahu barisan bilangan apa gitu ya. Coba kalian kerjain di buku catatan kalian. Kalau kalian kerjain nanti bisa pokoknya dapat nilai keterampilan maksimal 100. Tapi kalau nggak dikerjain latihannya, nggak dikerjain kuisnya, ya paling nilainya kalau catatannya lengkap cuma 80 gitu. Tapi kalau contoh soal nggak ditulis juga cuma rumus doang, itu kalian ya nggak lengkap namanya, 70 aja gitu ya kan. Kalau kalian nulis rumus nggak ada contohnya gimana mau bisa, ini rumusnya buat apaan gitu ya. Jangan sampai deh kalian nyatet itu cuma sekedar rumus-rumus doang. Banyak loh kemarin ibu lihat cuma rumus doang, contohnya nggak ada, itu sudah kayak anak jenius. Mending kalau kalian nyatet kayak gitu ulangannya 100 semua, nah ibu nggak masalah ya, bener-bener kalian pahamin gitu loh. Ibu nggak mau kalian online gini kalian nggak dapet apa-apa ya. Kurang gitu ya. Kalau kalian belajarnya bener ya udah berarti kalian juga bakalan nilainya bagus gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyain, ada yang belum paham ditanyain ya. Sudah ibu bilang tadi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.